suatu malam sunyi di tanah Jawa, beredar sebuah ajaran yang membuat banyak orang gemetar mendengarnya. Seorang ulama bernama Syekh Siti Jenar berbicara tentang sebuah ilmu yang disebut manunggal, sebuah kondisi ketika ego manusia lenyap sepenuhnya di hadapan Allah. Sebagian orang menganggapnya puncak perjalanan spiritual, namun sebagian lain menyebutnya ajaran yang terlalu berbahaya untuk dipahami oleh orang awam. Benarkah ini ilmu tertinggi dalam tasawuf, atau justru pemahaman yang sering disalahartikan sepanjang sejarah? Tonton kisah ini sampai akhir, sebarkan ke keluarga dan teman jika bermanfaat. Jangan lupa like, komentar amin di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah spiritual lainnya. Semoga setiap penonton yang menyimak hingga akhir mendapatkan hikmah dan ketenangan hati. Mari kita mulai kisahnya. Pada suatu masa ketika Islam mulai berakar kuat di tanah Jawa, berbagai bentuk dakwah berkembang di tengah masyarakat yang masih memegang kuat tradisi lama. Para ulama, wali, dan guru spiritual menyebarkan ajaran agama dengan cara yang berbeda-beda, menyesuaikan pendekatan mereka dengan budaya setempat. Di tengah proses perubahan besar ini, muncul seorang tokoh yang kelak dikenal sebagai sosok paling misterius dan kontroversial dalam sejarah spiritual Nusantara. Namanya adalah Syekh Siti Jenar. Sosok ini tidak hanya dikenal karena kedalaman ilmunya, tetapi juga karena ajaran-ajarannya yang dianggap begitu berbeda, hingga memicu perdebatan panjang di kalangan ulama dan masyarakat. Nama Syekh Siti Jenar mulai dikenal luas melalui cerita para murid dan pengikutnya yang tersebar di berbagai wilayah Jawa. Ia digambarkan sebagai seorang guru spiritual yang memiliki pemahaman tasawuf yang sangat dalam, bahkan melampaui pemahaman yang lazim diajarkan pada masa itu. Banyak orang datang kepadanya bukan hanya untuk belajar ilmu agama secara lahiriah, tetapi juga untuk mencari pemahaman tentang hakikat kehidupan, tentang siapa sebenarnya manusia di hadapan Tuhan, dan tentang bagaimana seseorang dapat mengenal Sang Pencipta dengan cara yang lebih mendalam. Ajaran-ajaran yang ia sampaikan seringkali terdengar sederhana, namun mengandung makna yang sangat luas dan sulit dipahami oleh mereka yang belum terbiasa dengan pemikiran tasawuf. Di berbagai padepokan dan tempat pengajian, mulai beredar kisah tentang cara Syekh Siti Jenar mengajarkan perjalanan batin manusia menuju Tuhan. Ia tidak hanya berbicara tentang ibadah lahiriah, tetapi juga tentang pembersihan hati, tentang menghilangkan kesombongan diri, dan tentang menyadari bahwa manusia pada hakikatnya hanyalah makhluk yang sepenuhnya bergantung kepada kehendak Allah. Bagi sebagian muridnya, ajaran ini terasa begitu membuka mata, seolah memberikan pemahaman baru tentang hubungan antara manusia dan Sang Pencipta. Namun bagi sebagian ulama lainnya, pendekatan tersebut dianggap terlalu berbahaya jika disampaikan tanpa penjelasan yang sangat hati-hati. Perbedaan pandangan ini perlahan mulai menciptakan gelombang diskusi di kalangan para ulama dan tokoh agama di Jawa. Banyak yang mengakui bahwa tasawuf memang merupakan bagian penting dalam tradisi Islam. Namun mereka juga khawatir jika ajaran yang terlalu dalam disampaikan kepada masyarakat yang belum siap memahaminya. Kekhawatiran itu muncul karena konsep-konsep spiritual dalam tasawuf seringkali menggunakan bahasa simbolik yang mudah disalahartikan. Ketika pemahaman tersebut keluar dari konteks yang tepat, maknanya bisa berubah dan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Di sisi lain, para pengikut Syekh Siti Jenar justru semakin tertarik untuk mendalami ajaran yang mereka rasakan membawa kedamaian batin. Mereka menggambarkan gurunya sebagai seseorang yang mampu menjelaskan perjalanan spiritual manusia dengan cara yang sangat jelas dan menyentuh hati. Dalam berbagai pertemuan kecil, ia sering mengajak murid-muridnya untuk merenungkan satu pertanyaan sederhana namun mendalam. Siapakah manusia sebenarnya jika seluruh kesombongan dan kepemilikan dunia dilepaskan? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi perlahan mengubah cara pandang banyak orang tentang kehidupan dan tentang hubungan mereka dengan Tuhan. Dari sinilah benih sebuah ajaran yang kelak dikenal sebagai konsep manunggal mulai dibicarakan. Sebuah gagasan spiritual yang membahas tentang lenyapnya ego manusia di hadapan kebesaran Tuhan bagi para pencari jalan batin. Konsep ini dianggap sebagai puncak perjalanan spiritual. Namun bagi sebagian ulama lainnya, istilah tersebut menimbulkan kegelisahan karena berpotensi disalahpahami oleh masyarakat luas. Ketegangan antara dua cara pandang ini pun mulai terasa, meskipun pada awalnya masih berlangsung dalam bentuk diskusi dan perdebatan pemikiran. Tanpa disadari oleh banyak orang pada masa itu,
Ajaran yang sedang berkembang ini perlahan akan menjadi salah satu kisah paling kontroversial dalam sejarah spiritual di Tanah Jawa. Di tengah perubahan besar yang terjadi di Tanah Jawa pada masa itu, Islam tidak hanya datang sebagai ajaran tentang hukum dan ibadah, tetapi juga sebagai jalan spiritual yang menyentuh kedalaman jiwa manusia. Banyak ulama dan wali mengajarkan agama melalui pendekatan yang lembut, memadukan ajaran syariat dengan nilai-nilai kebijaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat. Dalam suasana seperti inilah tasawuf mulai berkembang sebagai jalan batin yang mengajarkan manusia untuk mengenal Tuhan tidak hanya melalui ritual, tetapi juga melalui penyucian hati. Bagi sebagian orang, jalan ini menjadi pintu untuk memahami makna kehidupan dengan cara yang lebih mendalam. Tasawuf pada masa itu dipahami sebagai perjalanan panjang yang menuntut kesabaran, disiplin, dan keikhlasan. Para pencari jalan spiritual diajarkan untuk menundukkan ego, menata niat, dan membebaskan hati dari keterikatan yang berlebihan pada dunia. Perjalanan ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang mudah, karena setiap langkah menuntut seseorang untuk menghadapi dirinya sendiri. Kesombongan, kemarahan, rasa memiliki, dan keinginan untuk dipuji menjadi penghalang yang harus disingkirkan satu persatu. Bagi para guru tasawuf, pembersihan hati merupakan kunci utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di tengah berkembangnya ajaran tersebut, Syekh Siti Jenar dikenal sebagai seorang guru yang memberikan penekanan kuat pada pemahaman hakikat. Ia sering mengajak para muridnya untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan manusia. Bahkan, banyak orang menjalani kehidupan tanpa benar-benar memahami siapa dirinya dan untuk apa ia hidup di dunia ini. Pertanyaan seperti itu bukan dimaksudkan untuk membingungkan, melainkan untuk menggugah kesadaran batin. Dengan cara itulah seseorang dapat mulai melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Dalam berbagai pertemuan dengan para muridnya, Syekh Siti Jenar menjelaskan bahwa ibadah tidak hanya berkaitan dengan gerakan lahiriah, tetapi juga dengan keadaan hati. Seseorang bisa saja menjalankan berbagai ritual keagamaan, namun jika hatinya masih dipenuhi kesombongan dan keinginan duniawi, maka perjalanan spiritualnya belum benar-benar dimulai. Penjelasan seperti ini membuat banyak orang merasa tersentuh, karena mereka mulai memahami bahwa hubungan dengan Tuhan tidak hanya dibangun melalui aturan, tetapi juga melalui kesadaran batin yang tulus. Ajaran tersebut menarik perhatian banyak orang yang mencari kedamaian batin di tengah kehidupan yang penuh pergolakan. Para murid yang datang kepada Syekh Siti Jenar berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari masyarakat biasa hingga orang-orang yang telah lama mempelajari ilmu agama. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian setiap penjelasan yang disampaikan, mencoba memahami makna yang terkandung di balik setiap kata. Bagi sebagian dari mereka, ajaran itu terasa seperti membuka pintu baru menuju pemahaman yang lebih luas tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Namun tidak semua orang memandang pendekatan ini dengan cara yang sama. Sebagian ulama mulai memperhatikan bahwa penjelasan tentang hakikat yang terlalu dalam dapat menimbulkan kesalahpahaman jika tidak dipahami secara benar. Dalam tradisi Islam, perjalanan spiritual memang diakui sebagai bagian penting dari kehidupan beragama. Tetapi para ulama juga menekankan bahwa pemahaman tersebut harus berjalan seiring dengan syariat. Tanpa dasar yang kuat dalam ajaran agama yang jelas, seseorang bisa saja tersesat dalam pemaknaan yang keliru. Perbedaan pandangan ini perlahan mulai menciptakan jarak antara para pengikut Syekh Siti Jenar dan sebagian ulama lainnya. Di satu sisi, para murid merasakan kedalaman makna yang mereka pelajari. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa masyarakat awam dapat memahami ajaran tersebut secara harfiah tanpa memahami kedalaman maknanya. Ketegangan ini belum berubah menjadi konflik terbuka, namun percakapan tentang ajaran Syekh Siti Jenar mulai semakin sering terdengar di berbagai kalangan. Tanpa disadari, perjalanan spiritual yang awalnya dimaksudkan untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan, kini mulai membawa sebuah pertanyaan besar yang akan menentukan arah kisah selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, nama Syekh Siti Jenar semakin sering dibicarakan di berbagai kalangan masyarakat Jawa. Cerita tentang kedalaman ilmunya menyebar dari satu daerah ke daerah lain melalui para murid yang pernah belajar darinya. Banyak orang datang dengan rasa ingin tahu yang besar, berharap mendapatkan jawaban atas kegelisahan batin yang selama ini mereka rasakan. Di tengah kehidupan yang penuh perubahan, ajaran tentang pencarian makna hidup dan kedekatan dengan Tuhan terasa seperti sebuah jalan yang menenangkan. Pertemuan-pertemuan kecil yang berlangsung sederhana perlahan berubah menjadi tempat diskusi spiritual yang menarik perhatian banyak orang.
Para murid yang mengikuti pengajian Syekh Siti Jenar sering menggambarkan suasana yang berbeda dari pengajaran agama pada umumnya. Ia tidak hanya mengajarkan aturan dan kewajiban, tetapi juga mengajak setiap orang untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Pertanyaan tentang siapa manusia sebenarnya di hadapan Tuhan menjadi salah satu tema yang sering dibahas. Bagi mereka yang mendengarkan dengan hati terbuka, ajaran ini terasa seperti mengajak seseorang untuk memahami kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Kehidupan tidak lagi dipandang sekadar sebagai rangkaian peristiwa duniawi, tetapi sebagai perjalanan batin yang penuh makna. Namun, semakin luas ajaran ini dikenal, semakin banyak pula orang yang mulai memperdebatkannya. Beberapa ulama merasa bahwa pendekatan spiritual yang terlalu mendalam dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat yang belum siap memahaminya. Mereka khawatir jika istilah-istilah dalam tasawuf yang bersifat simbolik ditafsirkan secara harfiah oleh orang awam. Dalam tradisi keilmuan Islam, tasawuf memang dikenal sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi pemahaman tersebut biasanya diajarkan secara bertahap kepada murid yang telah memiliki dasar pengetahuan agama yang kuat. Diskusi tentang ajaran Syekh Siti Jenar pun mulai muncul di berbagai tempat. Para ulama, guru agama, dan tokoh masyarakat mencoba memahami apa sebenarnya yang diajarkan oleh tokoh spiritual tersebut. Sebagian menganggap ajarannya sebagai bagian dari tradisi tasawuf yang telah lama berkembang di dunia Islam. Namun sebagian lainnya merasa bahwa cara penyampaian yang terlalu terbuka dapat membuat masyarakat salah memahami konsep-konsep yang sangat kompleks. Perdebatan ini tidak selalu berlangsung dengan keras, tetapi percakapan tentangnya terus berkembang dari waktu ke waktu. Di tengah berbagai pandangan yang berbeda itu, para murid Syekh Siti Jenar tetap merasa bahwa ajaran yang mereka terima membawa perubahan besar dalam cara mereka memandang kehidupan. Mereka mulai melihat bahwa banyak kegelisahan manusia sebenarnya berasal dari kelekatan yang berlebihan terhadap dunia. Ketika seseorang terlalu mencintai kekuasaan, harta, atau pujian manusia, hatinya akan mudah dipenuhi rasa takut dan kecemasan. Pemahaman seperti ini membuat banyak murid merasa lebih tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena mereka belajar untuk tidak menjadikan dunia sebagai pusat dari segala hal. Meskipun demikian, kekhawatiran para ulama lain tidak sepenuhnya tanpa alasan. Mereka memahami bahwa bahasa tasawuf seringkali menggunakan istilah yang tidak mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Ketika istilah tersebut keluar dari konteks yang tepat, maknanya dapat berubah dan menimbulkan kesalahpahaman yang besar. Karena itulah sebagian ulama mulai merasa perlu untuk memperjelas batas antara ajaran syariat yang bersifat umum dan ajaran hakikat yang biasanya dipelajari oleh kalangan tertentu saja. Situasi ini perlahan menciptakan suasana yang semakin tegang. Meskipun konflik terbuka belum terjadi, nama Syekh Siti Jenar semakin dikenal, bukan hanya sebagai seorang guru spiritual, tetapi juga sebagai tokoh yang ajarannya memicu perdebatan besar tentang makna perjalanan manusia menuju Tuhan. Di balik semua diskusi dan perbedaan pendapat itu, satu hal mulai terlihat jelas. Ajaran tentang hakikat yang ia sampaikan telah membuka sebuah percakapan penting tentang hubungan antara manusia, dunia, dan Sang Pencipta. Dan percakapan itu baru saja memasuki babak yang lebih dalam ketika sebuah istilah mulai muncul dan menyebar di kalangan masyarakat, sebuah konsep yang kelak dikenal sebagai Manunggal Kawula Gusti. Beberapa waktu setelah ajaran Syekh Siti Jenar semakin dikenal di berbagai wilayah Jawa, sebuah istilah mulai sering terdengar dalam percakapan para murid dan pencari jalan spiritual. Istilah itu adalah Manunggal Kawula Gusti. Dalam bahasa Jawa, ungkapan tersebut secara sederhana dapat dipahami sebagai penyatuan antara hamba dan Tuhan bagi sebagian orang yang mendengar istilah ini untuk pertama kalinya. Maknanya terdengar begitu misterius dan sulit dipahami. Namun bagi para murid yang telah lama mempelajari ajaran tasawuf, istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai pernyataan harfiah, melainkan sebagai gambaran tentang sebuah pengalaman spiritual yang sangat dalam. Konsep manunggal mulai menyebar dari satu tempat ke tempat lain melalui cerita para pengikut Syekh Siti Jenar. Mereka menjelaskan bahwa ajaran tersebut berkaitan dengan perjalanan batin manusia menuju kesadaran yang lebih tinggi tentang keberadaan Tuhan. Dalam pandangan tasawuf, manusia tidak hanya hidup untuk menjalankan aktivitas duniawi, tetapi juga untuk memahami hubungan sejatinya dengan Sang Pencipta. Proses pemahaman itu tidak terjadi secara instan, melainkan melalui perjalanan panjang yang penuh dengan latihan spiritual, pengendalian diri, dan pembersihan hati.
Dalam berbagai pengajaran yang disampaikan kepada murid-muridnya, Syekh Siti Jenar sering menekankan pentingnya mengenali ego manusia. Menurutnya, banyak penderitaan dalam kehidupan muncul karena manusia terlalu melekat pada rasa aku, perasaan memiliki, keinginan untuk dihormati, serta dorongan untuk menguasai sesuatu seringkali membuat hati manusia dipenuhi kegelisahan. Ketika seseorang mulai belajar melepaskan ego tersebut, ia akan merasakan ketenangan yang berbeda dari sebelumnya. Bagi para pencari jalan batin, proses ini merupakan salah satu langkah penting dalam perjalanan spiritual. Disinilah konsep manunggal mulai dijelaskan sebagai simbol dari keadaan batin yang telah bebas dari ego. Ketika kesombongan dan rasa memiliki telah hilang, manusia tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat dari segala sesuatu. Ia menyadari bahwa seluruh kehidupan sebenarnya berada di bawah kehendak Tuhan. Kesadaran seperti ini membuat seseorang merasa lebih rendah hati dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Dalam tradisi tasawuf, kondisi tersebut sering digambarkan sebagai fana, yaitu keadaan ketika ego manusia seolah lenyap di hadapan kebesaran Allah. Namun istilah manunggal yang mulai tersebar di masyarakat juga menimbulkan berbagai reaksi yang berbeda. Sebagian orang memahaminya sebagai simbol perjalanan spiritual yang sangat dalam. Mereka melihatnya sebagai cara untuk menggambarkan kedekatan batin seorang hamba dengan Tuhan. Akan tetapi, sebagian orang lainnya menafsirkan istilah tersebut secara harfiah. Mereka mengira bahwa ajaran itu menyatakan manusia dapat menjadi Tuhan atau memiliki kedudukan yang sama dengannya. Penafsiran seperti inilah yang mulai menimbulkan kegelisahan di kalangan beberapa ulama. Kekhawatiran tersebut muncul karena konsep-konsep dalam tasawuf memang sering menggunakan bahasa kiasan yang tidak mudah dipahami tanpa penjelasan yang tepat. Dalam sejarah tasawuf di berbagai wilayah dunia Islam, istilah tentang fana dan penyatuan spiritual seringkali disampaikan dengan hati-hati kepada murid yang telah memiliki pemahaman agama yang kuat. Tanpa pemahaman yang cukup, seseorang bisa saja menafsirkan kota-kota tersebut secara keliru dan keluar dari makna yang sebenarnya dimaksudkan oleh para guru sufi. Seiring berjalannya waktu, perbincangan tentang manunggal Kawula Gusti semakin meluas. Bagi para murid Syekh Siti Jenar, konsep itu menjadi simbol perjalanan menuju kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Namun bagi sebagian ulama lain, istilah tersebut dianggap berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang serius di tengah masyarakat. Perbedaan cara memahami konsep inilah yang perlahan mulai memperbesar jarak antara dua pandangan yang berbeda. Tanpa disadari oleh banyak orang pada masa itu, istilah yang awalnya muncul sebagai simbol perjalanan batin, kini mulai menjadi pusat perdebatan yang akan membawa kisah ini menuju babak yang lebih menegangkan. Semakin luas ajaran Syekh Siti Jenar dikenal, semakin sering pula istilah manunggal Kawula Gusti dibicarakan di berbagai kalangan masyarakat. Para murid yang mempelajari tasawuf darinya memahami istilah itu sebagai simbol perjalanan batin yang mendalam. Namun ketika konsep tersebut mulai menyebar ke masyarakat luas, tidak semua orang memahami maknanya dengan cara yang sama. Sebagian orang mendengarnya tanpa pernah mengikuti penjelasan lengkap tentang perjalanan spiritual yang diajarkan dalam tasawuf. Akibatnya, istilah yang seharusnya dipahami sebagai bahasa simbolik mulai ditafsirkan secara harfiah oleh sebagian orang. Dalam tradisi tasawuf, para guru sufi sering menggunakan ungkapan metaforis untuk menggambarkan pengalaman spiritual yang sulit dijelaskan dengan bahasa biasa. Pengalaman batin yang berkaitan dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan seringkali digambarkan dengan kata-kata yang puitis dan simbolik. Bagi para murid yang telah lama mempelajari tasawuf, bahasa semacam ini tidak terasa asing. Mereka memahami bahwa ungkapan tersebut bukanlah pernyataan literal, melainkan cara untuk menjelaskan sesuatu yang berada di luar pengalaman sehari-hari manusia. Namun bagi masyarakat awam yang baru mendengar istilah tersebut, makna simbolik ini tidak selalu mudah dipahami. Beberapa cerita mulai beredar dari mulut ke mulut tentang ajaran yang dianggap terlalu berani. Ada yang mengatakan bahwa ajaran manunggal berarti manusia dapat menjadi satu dengan Tuhan dalam arti yang harfiah. Penafsiran seperti ini dengan cepat memicu perdebatan, karena bertentangan dengan pemahaman umum dalam ajaran Islam yang menegaskan perbedaan mutlak antara Sang Pencipta dan makhluknya. Sebagian ulama mulai merasa khawatir bahwa istilah tersebut dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat yang belum memahami kedalaman konsep tasawuf. Di berbagai tempat pengajian dan pertemuan ulama, diskusi tentang ajaran Syekh Siti Jenar
semakin sering muncul. Para tokoh agama mencoba mencari kejelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep manunggal yang mulai menjadi perbincangan luas. Sebagian dari mereka memilih untuk menunggu penjelasan lebih lanjut secara langsung. Sementara sebagian lainnya merasa bahwa konsep tersebut perlu dibatasi agar tidak disalahpahami oleh masyarakat. Perdebatan ini tidak selalu berlangsung dengan nada keras, tetapi ketegangan perlahan mulai terasa dalam percakapan yang terjadi di berbagai kalangan. Sementara itu, para murid yang belajar langsung kepada Syekh Siti Jenar tetap memandang ajaran tersebut sebagai bagian dari perjalanan spiritual yang mendalam. Mereka mengingat bahwa gurunya sering menekankan pentingnya memahami perbedaan antara bahasa simbolik dan makna yang sebenarnya. Bagi mereka, konsep manunggal tidak pernah dimaksudkan untuk menyamakan manusia dengan Tuhan. Sebaliknya, ajaran tersebut justru mengajak manusia untuk menyadari betapa kecil dan bergantungnya dirinya di hadapan kebesaran Allah. Kesadaran itu membuat seseorang semakin rendah hati dan semakin sadar akan keterbatasannya. Namun, perbedaan cara memahami konsep ini semakin sulit dihindari ketika cerita tentang ajaran tersebut terus menyebar tanpa penjelasan yang utuh. Banyak orang hanya mendengar patenggen-potenggen penjelasan yang terpisah dari konteks aslinya. Dalam situasi seperti ini, sebuah gagasan spiritual yang sebenarnya sangat dalam bisa berubah menjadi sesuatu yang tampak kontroversial. Kata-kata yang awalnya dimaksudkan sebagai simbol perjalanan batin mulai terdengar seperti pernyataan yang menantang pemahaman keagamaan yang telah lama dikenal masyarakat. Ketegangan yang mulai muncul ini perlahan membawa kisah Syekh Siti Jenar menuju fase yang lebih serius. Para ulama merasa perlu untuk memahami secara jelas ajaran yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Di sisi lain, para murid tetap melihat ajaran gurunya sebagai jalan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dua pandangan yang berbeda ini kini berjalan berdampingan, menunggu saat ketika perbedaan pemahaman tersebut tidak lagi hanya menjadi diskusi, tetapi berubah menjadi konflik pemikiran yang lebih besar dalam sejarah spiritual tanah Jawa. Dalam tradisi tasawuf, perjalanan menuju kedekatan dengan Tuhan tidak dimulai dari pencarian pengetahuan semata, melainkan dari proses panjang membersihkan hati. Para guru sufi sejak dahulu selalu menekankan bahwa manusia harus terlebih dahulu mengenali dirinya sendiri sebelum berusaha memahami hakikat kehidupan. Tanpa proses ini, seseorang bisa saja mempelajari banyak ilmu, tetapi hatinya tetap dipenuhi oleh kesombongan dan keinginan duniawi. Karena itulah para pencari jalan spiritual sering diajak untuk memulai perjalanan mereka dengan menata niat dan membersihkan batin dari berbagai sifat yang menghalangi kedekatan dengan Allah. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai seorang guru yang memberikan perhatian besar pada proses pembersihan hati ini. Dalam berbagai pengajarannya, ia mengingatkan bahwa manusia seringkali terjebak dalam perasaan memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Kekuasaan, harta, kedudukan, bahkan pujian manusia dapat membuat seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain. Ketika perasaan itu tumbuh tanpa disadari, hati manusia perlahan menjadi keras dan sulit menerima kebenaran. Bagi para guru tasawuf, keadaan seperti ini merupakan penghalang terbesar dalam perjalanan spiritual. Karena itu, para murid yang datang untuk belajar kepada Syekh Siti Jenar sering diajak untuk merenungkan kehidupan mereka dengan cara yang sederhana, namun mendalam. Mereka diajak melihat bagaimana rasa aku sering menjadi pusat dari setiap keputusan dan keinginan manusia. Ketika seseorang terlalu kuat berpegang pada ego, ia akan selalu merasa harus menang, harus dihormati, dan harus diakui. Namun dalam perjalanan tasawuf, kesadaran seperti ini justru dianggap sebagai sesuatu yang harus dilepaskan secara perlahan. Proses ini tidak terjadi dalam waktu singkat, melainkan melalui latihan batin yang terus-menerus. Dalam berbagai pertemuan kecil dengan murid-muridnya, Syekh Siti Jenar sering menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kepemilikan dunia, tetapi dari hati yang bebas dari keterikatan berlebihan. Ia menjelaskan bahwa manusia sering merasa gelisah karena terlalu menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang bersifat sementara. Ketika sesuatu yang dimiliki hilang atau berubah, hati pun ikut terguncang. Namun jika seseorang mampu melihat kehidupan sebagai amanah dari Tuhan, ia akan lebih mudah menerima setiap perubahan yang terjadi.
Ajaran tentang pembersihan hati ini membuat banyak murid merasakan perubahan dalam cara mereka memandang kehidupan. Mereka mulai belajar untuk tidak terlalu terikat pada pujian atau celaan manusia. Kehidupan sehari-hari tetap dijalani seperti biasa, tetapi ada kesadaran baru yang tumbuh di dalam hati. Kesadaran bahwa manusia hanyalah makhluk yang berjalan di dunia untuk sementara waktu. Bagi sebagian murid, pemahaman ini membawa ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Meski demikian, perjalanan membersihkan hati tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang mudah. Para guru tasawuf sering mengingatkan bahwa manusia selalu berhadapan dengan dirinya sendiri dalam proses ini. Ego dapat kembali muncul dalam berbagai bentuk, kadang melalui keinginan untuk dipuji, kadang melalui rasa bangga terhadap pengetahuan spiritual yang dimiliki. Tanpa kewaspadaan, seseorang bisa saja merasa telah mencapai pemahaman tinggi, padahal sebenarnya ia hanya terjebak dalam bentuk kesombongan yang baru. Dalam ajaran yang berkembang di sekitar Syekh Siti Jenar, proses menghancurkan ego ini menjadi salah satu inti perjalanan spiritual. Para murid mulai memahami bahwa sebelum berbicara tentang konsep-konsep besar seperti manunggal atau hakikat, seseorang harus terlebih dahulu menata hatinya sendiri. Tanpa hati yang bersih, kata-kata yang paling dalam sekalipun bisa kehilangan maknanya. Kesadaran inilah yang perlahan mempersiapkan para murid untuk memahami tahap berikutnya dalam perjalanan tasawuf, sebuah pengalaman batin yang digambarkan oleh banyak sufi sebagai keadaan ketika manusia mulai merasakan ketenangan yang begitu dalam, seolah dunia tidak lagi menjadi pusat dari kehidupannya. Seiring berjalannya waktu, para murid yang mengikuti perjalanan spiritual bersama Syekh Siti Jenar mulai merasakan perubahan yang tidak hanya terjadi dalam pikiran, tetapi juga dalam cara mereka memandang kehidupan. Latihan membersihkan hati yang diajarkan secara perlahan membuat mereka lebih peka terhadap keadaan batin mereka sendiri. Hal-hal yang sebelumnya terasa sangat penting mulai terlihat berbeda. Keinginan untuk dipuji, keinginan untuk selalu menang, dan dorongan untuk menguasai sesuatu perlahan mulai berkurang. Di dalam hati mereka muncul perasaan tenang yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Perubahan ini tidak datang secara tiba-tiba. Banyak murid yang awalnya merasa kesulitan menjalani proses pembersihan hati yang diajarkan dalam tasawuf. Melepaskan rasa bangga terhadap diri sendiri bukanlah hal yang mudah bagi manusia. Namun melalui bimbingan yang sabar dan pengingat yang terus-menerus, mereka mulai memahami bahwa perjalanan spiritual memang menuntut kejujuran terhadap diri sendiri. Seseorang harus berani melihat kelemahannya tanpa menutupinya dengan alasan atau pembenaran. Dalam berbagai pertemuan, Syekh Siti Jenar sering mengajak para muridnya untuk merenungkan kehidupan dengan cara yang sederhana. Ia mengingatkan bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan manusia. Banyak hal terjadi di luar kendali seseorang, mulai dari kehilangan, perubahan nasib, hingga berbagai peristiwa yang tidak pernah direncanakan. Ketika seseorang terlalu bergantung pada kepastian dunia, hatinya akan mudah goyah setiap kali keadaan berubah. Namun ketika seseorang belajar untuk menyerahkan dirinya kepada kehendak Tuhan, ia akan menemukan ketenangan yang lebih dalam. Bagi para murid yang mulai memahami ajaran ini, kehidupan terasa lebih ringan untuk dijalani. Mereka tetap bekerja, berinteraksi dengan masyarakat, dan menjalani tanggung jawab sehari-hari seperti sebelumnya. Perbedaannya terletak pada cara mereka memandang semua itu. Dunia tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang harus dimiliki sepenuhnya, melainkan sebagai tempat untuk menjalani amanah kehidupan. Kesadaran ini membuat mereka lebih mudah menerima berbagai keadaan tanpa merasa kehilangan arah. Sebagian murid menggambarkan pengalaman batin ini sebagai perasaan damai yang tidak bergantung pada keadaan luar. Ketika seseorang tidak lagi terlalu terikat pada hal-hal duniawi, ia menjadi lebih mudah bersyukur atas apa yang dimiliki. Bahkan, dalam keadaan sulit sekalipun, hatinya tidak mudah dipenuhi oleh rasa putus asa. Bagi para pencari jalan spiritual, keadaan seperti ini sering dianggap sebagai tanda bahwa perjalanan batin mulai bergerak menuju pemahaman yang lebih dalam. Namun, perubahan yang dialami oleh para murid ini juga mulai menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Beberapa orang merasa heran melihat bagaimana para pengikut Syekh Siti Jenar tampak begitu tenang dalam menghadapi berbagai keadaan. Sebagian menganggap ketenangan itu sebagai tanda kedalaman spiritual, tetapi sebagian lainnya mulai bertanya-tanya tentang ajaran yang membuat para murid memiliki pandangan hidup yang berbeda dari kebanyakan orang. Pertanyaan-pertanyaan ini perlahan menyebar ke berbagai kalangan. Para ulama dan tokoh agama mulai mendengar cerita tentang perubahan sikap para murid Syekh Siti Jenar
yang dianggap tidak biasa. Bagi sebagian orang, ketenangan batin yang mereka tunjukkan terlihat sebagai hasil dari pemahaman tasawuf yang mendalam. Namun, bagi sebagian lainnya, muncul kekhawatiran bahwa ajaran yang terlalu fokus pada pengalaman batin dapat membuat seseorang mengabaikan keseimbangan antara kehidupan spiritual dan aturan agama yang telah lama dijaga oleh masyarakat. Situasi ini membuat perhatian terhadap ajaran Syekh Siti Jenar semakin meningkat. Apa yang sebelumnya hanya menjadi pembahasan di kalangan murid dan pencari jalan spiritual, kini mulai diperhatikan oleh para ulama yang memiliki tanggung jawab menjaga pemahaman agama di tengah masyarakat. Semakin banyak orang yang ingin mengetahui dengan jelas apa sebenarnya yang diajarkan oleh tokoh spiritual tersebut. Tanpa disadari, ketenangan batin yang dirasakan oleh para murid kini justru menjadi awal dari gelombang pertanyaan baru yang akan membawa kisah ini menuju fase yang lebih tegang. Perkembangan ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar semakin menarik perhatian banyak kalangan di tanah Jawa. Apa yang awalnya hanya dikenal oleh sekelompok murid, kini mulai menjadi pembicaraan di berbagai tempat pengajian dan pertemuan para ulama. Cerita tentang konsep manunggal, tentang perjalanan membersihkan hati, serta tentang pengalaman batin yang mendalam, perlahan menyebar melalui percakapan masyarakat. Sebagian orang memandang ajaran itu sebagai bentuk pemahaman tasawuf yang tinggi. Namun, sebagian lainnya mulai merasa perlu menelaahnya dengan lebih hati-hati. Para ulama yang mendengar tentang perkembangan ini tidak serta-merta menolak ajaran tasawuf. Dalam sejarah Islam, tasawuf telah lama dikenal sebagai jalan spiritual yang membantu manusia memperdalam hubungan dengan Tuhan. Banyak ulama besar yang juga dikenal sebagai sufi, dan ajaran mereka tetap berjalan seiring dengan syariat. Namun, para ulama juga memahami bahwa tasawuf memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Ada ajaran yang bisa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, tetapi ada pula konsep yang biasanya diajarkan secara terbatas kepada murid yang telah memiliki pemahaman agama yang kuat. Kekhawatiran mulai muncul ketika istilah-istilah dalam ajaran Syekh Siti Jenar, terutama tentang manunggal kaula Gusti, semakin sering dibicarakan oleh masyarakat luas. Beberapa ulama khawatir bahwa istilah tersebut dapat disalahartikan oleh orang yang belum memahami kedalaman maknanya. Dalam ajaran Islam, hubungan antara manusia dan Tuhan selalu dipahami dengan jelas. Manusia adalah hamba, sementara Allah adalah sang pencipta yang tidak dapat disamakan dengan makhluknya. Jika konsep manunggal dipahami secara keliru, ada kekhawatiran bahwa masyarakat dapat menafsirkan ajaran tersebut dengan cara yang menyimpang dari pemahaman dasar agama. Diskusi mengenai hal ini mulai terjadi di berbagai kalangan ulama. Mereka saling bertukar pendapat tentang bagaimana seharusnya konsep-konsep spiritual dijelaskan kepada masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa ajaran tasawuf harus tetap dijaga sebagai bagian dari tradisi keilmuan Islam. Namun penyampaiannya perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Sebagian lainnya merasa bahwa istilah yang terlalu sulit dipahami sebaiknya tidak disebarkan secara luas agar tidak menimbulkan kebingungan. Di sisi lain, para murid Syekh Siti Jenar tetap merasa bahwa ajaran yang mereka pelajari tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Mereka melihat konsep manunggal sebagai cara untuk menggambarkan kedekatan batin seorang hamba dengan Tuhan, bukan sebagai pernyataan bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama dengannya. Bagi mereka, ajaran tersebut justru menekankan kerendahan hati manusia dan kesadaran bahwa segala sesuatu berada dalam kekuasaan Allah. Namun perbedaan cara memahami konsep ini membuat jarak antara dua pandangan semakin terasa. Para ulama yang berhati-hati merasa perlu memastikan bahwa masyarakat tidak tersesat dalam penafsiran yang salah. Sementara para murid merasa bahwa ajaran yang mereka pelajari membawa perubahan positif dalam kehidupan batin mereka. Kedua pihak sama-sama memiliki niat untuk menjaga kebaikan, tetapi pendekatan yang mereka gunakan berbeda. Seiring dengan semakin luasnya perbincangan tentang ajaran Syekh Siti Jenar, perhatian para ulama terhadap tokoh tersebut semakin meningkat. Banyak di antara mereka yang ingin mendengar penjelasan langsung tentang makna konsep manunggal dan perjalanan spiritual yang diajarkan kepada para muridnya. Keinginan untuk memahami ajaran tersebut secara langsung perlahan membawa situasi menuju sebuah pertemuan yang akan menentukan arah kisah ini. Pertemuan yang bukan hanya membahas perbedaan pandangan, tetapi juga membuka babak baru dalam perdebatan tentang hubungan antara syariat dan hakikat dalam perjalanan manusia menuju Tuhan. Perbincangan mengenai ajaran Syekh Siti Jenar yang semakin meluas akhirnya membawa para ulama
pada satu keputusan penting. Mereka merasa perlu mengadakan pembahasan yang lebih serius untuk memahami dengan jelas apa yang sebenarnya diajarkan oleh tokoh spiritual tersebut. Di berbagai tempat, para guru agama dan tokoh masyarakat mulai saling bertukar pandangan. Mereka mencoba menyusun pemahaman yang lebih utuh tentang konsep Manunggal Kawula Gusti yang telah menjadi topik perdebatan di tengah masyarakat. Banyak di antara mereka yang berharap bahwa persoalan ini dapat dijelaskan secara terbuka agar tidak terus menimbulkan kebingungan. Suasana diskusi yang berlangsung di kalangan ulama tidak selalu dipenuhi ketegangan. Sebagian dari mereka berusaha melihat persoalan ini dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Mereka memahami bahwa perjalanan spiritual dalam tasawuf memang sering menggunakan bahasa simbolik yang tidak mudah dimengerti oleh semua orang. Namun mereka juga menyadari bahwa tanggung jawab menjaga pemahaman agama di tengah masyarakat tidak bisa diabaikan. Jika sebuah ajaran disampaikan tanpa penjelasan yang cukup, maka kemungkinan terjadinya kesalahpahaman akan semakin besar. Di sisi lain, nama Syekh Siti Jenar semakin sering disebut dalam berbagai pembicaraan tersebut. Banyak orang ingin mengetahui bagaimana sebenarnya ia menjelaskan konsep manunggal yang menjadi sumber perdebatan itu. Beberapa ulama bahkan berpendapat bahwa yang diperlukan bukan sekadar cerita dari para murid atau kabar yang beredar di masyarakat, melainkan penjelasan langsung dari orang yang menyampaikan ajaran tersebut. Dengan cara itulah kebenaran dari setiap penafsiran dapat dipahami secara lebih jelas. Sementara itu, para murid Syekh Siti Jenar tetap melanjutkan kegiatan belajar seperti biasa. Mereka berkumpul dalam pertemuan-pertemuan kecil untuk mendengarkan penjelasan tentang perjalanan spiritual manusia. Bagi mereka, ajaran yang disampaikan oleh gurunya tidak pernah dimaksudkan untuk menimbulkan perdebatan. Sebaliknya, ajaran itu justru mengajak manusia untuk mengenal dirinya dengan lebih jujur dan menyadari keterbatasannya di hadapan Tuhan. Kesadaran tersebut membuat seseorang lebih rendah hati dan lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Namun kabar tentang rencana pembahasan di kalangan ulama mulai sampai ke telinga para murid. Sebagian dari mereka merasa khawatir bahwa ajaran yang selama ini mereka pelajari akan dipahami secara berbeda oleh orang-orang di luar lingkaran mereka. Kekhawatiran itu muncul bukan karena mereka meragukan kebenaran ajaran yang diajarkan, tetapi karena mereka tahu bahwa bahasa tasawuf seringkali sulit dipahami tanpa bimbingan yang tepat. Kata-kata yang memiliki makna mendalam dapat berubah arti jika dipisahkan dari konteksnya. Perhatian yang semakin besar terhadap ajaran Syekh Siti Jenar membuat situasi di sekitar tokoh tersebut perlahan berubah. Apa yang sebelumnya hanya menjadi perjalanan spiritual antara guru dan murid kini mulai berada di bawah sorotan banyak pihak. Diskusi yang terjadi tidak lagi terbatas pada pemahaman batin semata, tetapi juga menyentuh persoalan tentang bagaimana ajaran agama seharusnya disampaikan kepada masyarakat luas. Dalam suasana seperti ini, keinginan untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Syekh Siti Jenar semakin kuat. Para ulama berharap bahwa melalui dialog yang terbuka, makna sebenarnya dari konsep manunggal dapat dijelaskan dengan lebih jelas. Mereka ingin memastikan apakah ajaran tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam atau justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang lebih besar. Ketika rencana untuk mempertemukan berbagai pandangan ini mulai disusun, banyak orang menyadari bahwa kisah tentang ajaran Syekh Siti Jenar telah memasuki tahap yang lebih menentukan. Perdebatan yang sebelumnya hanya berlangsung dalam percakapan, kini perlahan bergerak menuju sebuah pertemuan yang akan menjadi titik penting dalam sejarah spiritual Tanah Jawa. Sebuah pertemuan yang tidak hanya mempertemukan pandangan yang berbeda, tetapi juga akan mengungkap makna terdalam dari konsep yang selama ini menjadi pusat perdebatan. Ketika perbincangan tentang ajaran Syekh Siti Jenar semakin meluas, banyak orang mulai menunggu penjelasan yang lebih jelas mengenai konsep manunggal yang selama ini menjadi pusat perdebatan. Sebagian ulama ingin memahami apakah ajaran tersebut benar-benar menyimpang dari pemahaman agama yang telah lama diajarkan, atau justru hanya disalahartikan oleh masyarakat yang belum memahami bahasa tasawuf. Dalam suasana seperti ini, perhatian terhadap makna sebenarnya dari ajaran tersebut semakin besar. Banyak orang mulai menyadari bahwa persoalan yang sedang dibicarakan bukan hanya tentang istilah, tetapi tentang bagaimana memahami perjalanan spiritual manusia menuju Tuhan. Dalam berbagai penjelasan yang disampaikan kepada murid-muridnya, Syekh Siti Jenar sebenarnya sering berbicara tentang konsep fana. Dalam tradisi tasawuf,
Fana merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika ego manusia perlahan menghilang dalam kesadaran akan kebesaran Allah. Yang dimaksud dengan lenyap di sini bukanlah lenyap secara fisik, melainkan hilangnya rasa keakuan yang selama ini menjadi pusat dari kehidupan manusia. Ketika seseorang mencapai pemahaman ini, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pemilik segala sesuatu, melainkan sebagai hamba yang sepenuhnya bergantung pada kehendak Tuhan. Bagi para murid yang telah lama mempelajari ajaran tasawuf, konsep fana bukanlah sesuatu yang asing. Banyak ulama sufi dari berbagai wilayah dunia Islam juga menjelaskan perjalanan spiritual dengan istilah yang serupa. Dalam perjalanan tersebut, seseorang diajak untuk melihat kembali dirinya secara jujur. Ia mulai menyadari bahwa banyak keinginan dalam hidup sebenarnya berasal dari ego yang ingin dipenuhi. Ketika ego ini perlahan dilepaskan, hati manusia menjadi lebih tenang dan lebih terbuka untuk menerima kehendak Tuhan. Syekh Siti Jenar menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa perjalanan menuju fana dimulai dari kesadaran sederhana tentang keterbatasan manusia. Manusia sering merasa memiliki kendali penuh atas hidupnya. Padahal, banyak hal terjadi di luar kemampuannya untuk mengatur. Ketika seseorang menyadari bahwa hidupnya sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah, ia akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kesadaran ini membuat manusia lebih rendah hati dan lebih mudah menerima berbagai keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Namun, istilah fana yang disampaikan dalam ajaran tasawuf seringkali sulit dipahami oleh mereka yang baru pertama kali mendengarnya. Kata lenyap dalam bahasa spiritual tidak dimaksudkan sebagai hilangnya keberadaan manusia, tetapi sebagai hilangnya kesombongan dan keakuan yang berlebihan. Bagi para sufi, keadaan ini justru membuat manusia semakin menyadari kedudukannya sebagai hamba. Semakin seseorang memahami keterbatasannya, semakin ia menyadari kebesaran Tuhan yang meliputi seluruh kehidupan. Penjelasan seperti ini sebenarnya dimaksudkan untuk menegaskan bahwa konsep manunggal tidak berarti manusia menjadi Tuhan. Sebaliknya, ajaran tersebut justru menekankan bahwa manusia tidak memiliki apa-apa selain apa yang diberikan oleh Allah. Kesadaran ini membuat seseorang tidak lagi memandang dirinya sebagai pusat dari kehidupan, melainkan sebagai bagian kecil dari kehendak Tuhan yang lebih besar. Meski demikian, perbedaan cara memahami istilah-istilah dalam tasawuf tetap membuat sebagian orang merasa ragu. Bagi mereka yang belum terbiasa dengan bahasa simbolik dalam ajaran sufi, penjelasan tentang fana masih terdengar sulit dipahami. Kekhawatiran bahwa konsep tersebut dapat disalahartikan oleh masyarakat awam tetap menjadi bahan diskusi di kalangan ulama. Situasi ini membuat pembahasan tentang ajaran Syekh Siti Jenar semakin menarik perhatian banyak pihak. Semakin banyak orang yang ingin mengetahui bagaimana konsep fana itu sebenarnya dipahami dalam perjalanan spiritual tasawuf. Di balik berbagai perdebatan yang terjadi, satu hal mulai terlihat semakin jelas. Perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan tidak hanya berbicara tentang lenyapnya ego manusia, tetapi juga tentang tahap berikutnya yang oleh para sufi disebut sebagai baka sebuah keadaan, ketika manusia tetap hidup dalam kesadaran akan kehadiran Tuhan di setiap langkah kehidupannya. Setelah pemahaman tentang fana mulai dijelaskan kepada para murid, perjalanan spiritual dalam tasawuf tidak berhenti sampai pada lenyapnya ego manusia semata. Dalam tradisi sufi, fana justru dianggap sebagai pintu awal menuju kesadaran yang lebih dalam tentang kehidupan. Ketika seseorang telah belajar melepaskan kesombongan dan rasa memiliki yang berlebihan, hatinya menjadi lebih terbuka untuk memahami kenyataan yang lebih luas. Pada tahap ini, manusia mulai menyadari bahwa seluruh kehidupan berjalan dalam kehendak Tuhan yang tidak selalu dapat dipahami oleh akal manusia. Para murid yang mengikuti pengajaran Syekh Siti Jenar perlahan mulai memahami bahwa perjalanan spiritual bukanlah usaha untuk meninggalkan kehidupan dunia sepenuhnya. Mereka tetap menjalani aktivitas sehari-hari, seperti biasa, bekerja, berinteraksi dengan masyarakat, dan menjalankan kewajiban yang ada. Namun di dalam hati mereka muncul kesadaran baru yang mengubah cara mereka memandang segala sesuatu. Dunia tidak lagi menjadi tujuan utama kehidupan, melainkan menjadi tempat bagi manusia untuk menjalani amanah yang diberikan oleh Tuhan. Dalam berbagai pertemuan dengan murid-muridnya, Syekh Siti Jenar sering mengingatkan bahwa seseorang yang telah memahami fana tidak akan merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Justru sebaliknya, kesadaran akan keterbatasan manusia
membuat seseorang semakin rendah hati. Ia tidak lagi mudah merasa bangga terhadap dirinya sendiri, karena ia menyadari bahwa segala kemampuan yang dimiliki hanyalah titipan dari Tuhan. Sikap rendah hati ini menjadi salah satu tanda bahwa perjalanan spiritual telah membawa seseorang menuju pemahaman yang lebih matang. Pemahaman seperti ini membuat para murid melihat kehidupan dengan cara yang lebih tenang. Ketika menghadapi kesulitan, mereka tidak lagi merasa bahwa segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Mereka belajar menerima bahwa kehidupan memiliki banyak peristiwa yang berada di luar kendali manusia. Kesadaran ini tidak membuat mereka menyerah pada keadaan, tetapi justru membuat mereka lebih sabar dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Dalam hati mereka tumbuh keyakinan bahwa setiap peristiwa memiliki makna yang mungkin baru dapat dipahami setelah waktu berlalu. Dalam perjalanan tasawuf, keadaan batin seperti ini sering dianggap sebagai tahap yang mendekati pemahaman hakikat. Manusia mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari sebuah kehidupan yang jauh lebih luas. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat dari segala sesuatu, melainkan sebagai makhluk yang berjalan dalam kehendak Tuhan. Bagi para sufi, kesadaran ini membawa kedamaian batin yang sangat dalam, karena hati manusia tidak lagi dipenuhi oleh rasa takut kehilangan atau kecemasan yang berlebihan. Namun pada saat yang sama, pemahaman yang semakin dalam ini juga membuat sebagian orang di luar lingkaran murid Syekh Siti Jenar semakin penasaran. Mereka mendengar bahwa para pengikut tokoh spiritual tersebut sering berbicara tentang perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Bagi sebagian orang, hal ini terdengar sebagai bentuk kebijaksanaan spiritual yang patut dihargai. Namun, bagi sebagian lainnya, muncul pertanyaan tentang batas antara pengalaman batin dan pemahaman agama yang telah lama diajarkan kepada masyarakat. Perbedaan pandangan ini terus berkembang seiring dengan semakin luasnya cerita tentang ajaran yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Banyak orang mulai menyadari bahwa perjalanan spiritual yang dibicarakan oleh para murid bukan sekadar tentang latihan batin biasa. Di balik semua itu terdapat konsep-konsep yang sangat dalam tentang hubungan antara manusia dan Tuhan. Dan semakin dalam konsep itu dibicarakan, semakin besar pula perhatian yang muncul dari para ulama yang ingin memastikan bahwa pemahaman tersebut tidak keluar dari prinsip-prinsip dasar agama yang telah menjadi pegangan masyarakat selama ini. Seiring dengan semakin meluasnya pembicaraan tentang ajaran Syekh Siti Jenar, perbedaan pandangan antara para muridnya dan sebagian ulama mulai terasa semakin jelas. Pada awalnya, diskusi tentang konsep manunggal dan perjalanan spiritual hanya berlangsung dalam percakapan terbatas. Namun ketika istilah-istilah tersebut mulai dikenal oleh masyarakat luas, perhatian terhadap maknanya menjadi semakin besar. Banyak orang ingin mengetahui apakah konsep yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar benar-benar selaras dengan pemahaman agama yang telah lama dijalankan oleh masyarakat Jawa. Di berbagai tempat pengajian, para ulama mulai membahas persoalan ini dengan lebih serius. Mereka menyadari bahwa tasawuf memang merupakan bagian dari tradisi Islam yang telah berkembang sejak lama. Banyak tokoh besar dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai ulama sekaligus sufi. Namun mereka juga memahami bahwa ajaran tasawuf memiliki lapisan pemahaman yang berbeda. Ada ajaran yang dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Tetapi, ada pula konsep yang biasanya diajarkan secara terbatas kepada murid yang telah memiliki pemahaman agama yang kuat. Kekhawatiran muncul ketika istilah seperti manunggal kawula Gusti semakin sering didengar tanpa penjelasan yang utuh. Bagi sebagian ulama, istilah tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran yang keliru jika dipahami secara harfiah. Dalam ajaran Islam, hubungan antara manusia dan Tuhan selalu dijelaskan dengan sangat jelas. Manusia adalah hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Jika konsep manunggal dipahami sebagai penyatuan yang literal, maka pemahaman tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman yang serius. Di sisi lain, para murid Syekh Siti Jenar tetap berpegang pada pemahaman yang mereka pelajari dari gurunya. Mereka melihat konsep manunggal sebagai simbol perjalanan spiritual yang menggambarkan kedekatan batin seorang hamba dengan Tuhan. Dalam pemahaman mereka, ajaran tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk menyamakan manusia dengan Tuhan. Sebaliknya, ajaran itu justru menekankan bahwa manusia tidak memiliki apa-apa selain apa yang diberikan oleh Allah. Kesadaran ini membuat seseorang semakin rendah hati dan semakin sadar akan keterbatasannya.
Perbedaan cara memahami konsep ini membuat percakapan di berbagai kalangan menjadi semakin hangat. Para ulama yang berhati-hati merasa perlu menjaga agar masyarakat tidak tersesat dalam penafsiran yang salah. Sementara para murid merasa bahwa ajaran yang mereka pelajari telah membawa perubahan positif dalam kehidupan batin mereka. Kedua pandangan tersebut sama-sama muncul dari keinginan untuk menjaga kebaikan, tetapi pendekatan yang digunakan berbeda. Situasi ini membuat perhatian terhadap ajaran Syekh Siti Jenar semakin besar. Banyak tokoh agama yang merasa perlu mendengar langsung penjelasan dari tokoh tersebut mengenai makna konsep yang selama ini menjadi bahan perdebatan. Mereka berharap bahwa dengan dialog yang terbuka, makna sebenarnya dari ajaran tersebut dapat dipahami dengan lebih jelas oleh semua pihak. Di tengah suasana yang semakin serius ini, banyak orang mulai menyadari bahwa persoalan yang sedang dibicarakan bukan hanya tentang satu istilah atau satu ajaran tertentu. Perdebatan yang muncul sebenarnya menyentuh pertanyaan yang lebih dalam tentang hubungan antara syariat dan hakikat dalam perjalanan spiritual manusia. Bagaimana seseorang menjaga keseimbangan antara aturan agama yang jelas dengan pengalaman batin yang bersifat pribadi menjadi pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Ketika berbagai pandangan mulai berkumpul dalam satu percakapan yang semakin intens, kisah tentang ajaran Syekh Siti Jenar pun memasuki titik yang sangat menentukan. Perbedaan pemahaman yang sebelumnya hanya berupa diskusi, kini perlahan mencapai puncaknya. Banyak pihak merasa bahwa sudah saatnya konsep-konsep spiritual tersebut dijelaskan kembali dengan cara yang lebih jelas agar tidak terus menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Dari sinilah perjalanan kisah ini mulai bergerak menuju upaya untuk menjelaskan kembali makna sebenarnya dari perjalanan spiritual dalam tasawuf. Ketika perbedaan pandangan mengenai ajaran Syekh Siti Jenar semakin memuncak, banyak ulama mulai merasa bahwa yang paling penting adalah mengembalikan pembahasan kepada pemahaman yang lebih mendasar tentang tasawuf. Mereka memahami bahwa perjalanan spiritual dalam Islam tidak pernah dimaksudkan untuk memisahkan diri dari ajaran agama yang telah jelas. Sejak awal, para ulama sufi selalu menegaskan bahwa jalan menuju kedekatan dengan Tuhan harus dimulai dari syariat, yaitu aturan-aturan dasar yang membimbing kehidupan seorang muslim. Tanpa landasan tersebut, perjalanan spiritual dapat kehilangan arah dan menimbulkan berbagai penafsiran yang keliru. Para ulama kemudian mulai menjelaskan kembali kepada masyarakat bahwa tasawuf sebenarnya merupakan bagian dari upaya untuk memperdalam makna ibadah. Syariat mengajarkan manusia tentang apa yang harus dilakukan, sedangkan tasawuf mengajarkan bagaimana menjalankan semua itu dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Keduanya tidak dipandang sebagai sesuatu yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua sisi yang saling melengkapi. Tanpa syariat, perjalanan spiritual tidak memiliki pegangan yang jelas. Tanpa pemahaman batin, ibadah bisa menjadi sekadar rutinitas yang kehilangan makna. Dalam berbagai pertemuan dan pengajian, para ulama mencoba menjelaskan konsep-konsep tasawuf dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Mereka mengingatkan bahwa perjalanan spiritual selalu dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kejujuran, menahan diri dari kesombongan, dan memperbaiki niat dalam setiap perbuatan. Langkah-langkah ini dianggap sebagai dasar yang harus dimiliki sebelum seseorang berbicara tentang pengalaman spiritual yang lebih dalam. Tanpa proses ini, istilah-istilah dalam tasawuf dapat dengan mudah disalahartikan. Penjelasan ini juga dimaksudkan untuk meredakan kekhawatiran yang muncul akibat berbagai cerita yang beredar tentang konsep manunggal kaula Gusti. Para ulama menegaskan bahwa bahasa simbolik dalam tasawuf sering digunakan untuk menggambarkan pengalaman batin yang sulit dijelaskan secara langsung. Namun bahasa tersebut tidak boleh dipahami secara harfiah tanpa melihat konteksnya. Dalam ajaran Islam, manusia tetaplah makhluk yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan tidak ada keadaan di mana manusia dapat disamakan dengan Sang Pencipta. Upaya menjelaskan kembali makna tasawuf ini membuat banyak orang mulai melihat persoalan yang sedang terjadi dengan sudut pandang yang lebih luas. Sebagian masyarakat menyadari bahwa perbedaan pandangan yang muncul sebenarnya berasal dari cara memahami istilah-istilah spiritual yang berbeda. Apa yang dipahami sebagai bahasa simbolik oleh sebagian orang bisa saja terdengar seperti pernyataan literal bagi orang lain yang tidak terbiasa dengan tradisi tasawuf. Di sisi lain, para murid Syekh Siti Jenar tetap meyakini bahwa ajaran yang mereka pelajari tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Mereka melihat konsep manunggal
sebagai cara untuk menggambarkan kedekatan batin seorang hamba dengan Tuhan setelah melalui perjalanan spiritual yang panjang. Dalam pemahaman mereka, perjalanan tersebut justru membuat manusia semakin sadar akan keterbatasannya dan semakin menghargai kebesaran Allah. Seiring dengan berbagai penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, masyarakat perlahan mulai memahami bahwa perjalanan spiritual memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Tidak semua konsep dalam tasawuf dapat dipahami secara langsung tanpa melalui proses pembelajaran yang panjang. Kesadaran ini membuat sebagian orang mulai melihat perdebatan yang terjadi sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan antara kedalaman spiritual dan kejelasan ajaran agama. Situasi yang sebelumnya dipenuhi oleh ketegangan perlahan mulai bergerak menuju pemahaman yang lebih tenang. Banyak orang mulai menyadari bahwa perjalanan spiritual bukanlah tentang mencari sensasi atau keistimewaan tertentu, melainkan tentang memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sinilah pembahasan tentang konsep fana dan manunggal mulai diarahkan kembali kepada makna yang lebih mendasar. Sebuah perjalanan batin yang bertujuan untuk menumbuhkan kerendahan hati dan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kehidupan manusia. Setelah penjelasan tentang fana mulai dipahami oleh sebagian masyarakat, para ulama dan guru tasawuf juga menjelaskan bahwa perjalanan spiritual tidak berhenti pada tahap tersebut. Dalam tradisi tasawuf, fana hanyalah satu bagian dari proses panjang menuju kesadaran yang lebih mendalam tentang kehidupan. Setelah seseorang belajar melepaskan ego dan kesombongan diri, perjalanan itu berlanjut menuju keadaan yang disebut sebagai baka. Istilah ini sering dijelaskan sebagai keadaan ketika manusia tetap hidup dan menjalani kehidupan dunia, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa seluruh keberadaan dirinya bergantung pada Tuhan. Baka dalam pemahaman tasawuf bukan berarti manusia memperoleh kekuatan luar biasa atau kedudukan yang istimewa. Sebaliknya, keadaan ini justru menggambarkan seseorang yang hidup dengan kerendahan hati yang lebih dalam. Setelah melewati proses fana, seseorang tidak lagi merasa dirinya sebagai pusat dari kehidupan. Ia menyadari bahwa segala kemampuan, kesempatan, dan bahkan setiap langkah dalam hidupnya merupakan bagian dari kehendak Tuhan. Kesadaran seperti ini membuat seseorang menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih tenang dan lebih bijaksana. Para guru tasawuf menjelaskan bahwa seseorang yang mencapai pemahaman tentang baka tetap menjalani kehidupan seperti manusia pada umumnya. Ia tetap bekerja, berinteraksi dengan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab yang ada dalam kehidupannya. Perbedaannya terletak pada cara ia memandang semua itu. Dunia tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang harus dimiliki atau dikuasai, tetapi sebagai tempat untuk menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Tuhan. Kesadaran ini membuat seseorang lebih mudah bersyukur atas apa yang dimiliki dan lebih sabar ketika menghadapi kesulitan. Pemahaman tentang baka juga menjelaskan bahwa perjalanan spiritual tidak membuat seseorang menjauh dari kehidupan sosial. Dalam tradisi tasawuf, kedalaman spiritual justru mendorong seseorang untuk menjadi lebih peduli terhadap orang lain. Hati yang telah bebas dari kesombongan dan keinginan berlebihan biasanya menjadi lebih peka terhadap penderitaan dan kebutuhan sesama manusia. Karena itulah banyak ulama sufi yang dikenal sebagai sosok yang tidak hanya memiliki kedalaman spiritual, tetapi juga memiliki kepedulian besar terhadap masyarakat di sekitarnya. Penjelasan tentang konsep fana dan baka ini perlahan membantu banyak orang memahami bahwa perjalanan tasawuf sebenarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang telah lama diajarkan oleh para ulama. Tasawuf justru dipahami sebagai cara untuk memperdalam makna kehidupan beragama. Syariat memberikan aturan yang jelas tentang bagaimana manusia harus hidup, sementara tasawuf membantu manusia menjalankan semua itu dengan kesadaran batin yang lebih mendalam. Di tengah berbagai penjelasan ini, masyarakat mulai melihat bahwa perdebatan yang terjadi sebelumnya sebagian besar muncul karena perbedaan cara memahami istilah-istilah spiritual. Bahasa simbolik yang digunakan dalam tasawuf seringkali sulit dipahami jika tidak dijelaskan secara utuh. Ketika kata-kata tersebut dipisahkan dari konteks perjalanan spiritual yang sebenarnya, maknanya dapat berubah dan menimbulkan kebingungan. Perlahan-lahan, pemahaman tentang perjalanan spiritual yang terdiri dari fana dan baka mulai dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Fana mengajarkan manusia untuk melepaskan kesombongan diri, sementara baka mengajarkan manusia untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kedua konsep ini saling melengkapi dalam perjalanan batin
seorang pencari jalan spiritual. Dengan pemahaman yang semakin jelas tentang dua tahap penting dalam tasawuf ini, banyak orang mulai menyadari bahwa inti dari perjalanan spiritual bukanlah mencari pengalaman yang luar biasa. Yang jauh lebih penting adalah perubahan dalam cara manusia memandang dirinya sendiri dan hubungannya dengan Tuhan. Kesadaran ini membawa kisah tentang ajaran Syekh Siti Jenar menuju tahap akhir. Ketika perjalanan panjang dalam memahami makna fana dan baka akhirnya kembali kepada tujuan yang paling sederhana, namun paling mendalam, menjadi manusia yang hidup dengan hati yang bersih dan penuh kesadaran akan kebesaran Tuhan. Seiring dengan semakin dipahaminya konsep fana dan baka dalam perjalanan tasawuf, banyak orang mulai melihat ajaran spiritual dengan cara yang berbeda. Selama ini, sebagian masyarakat sering mengaitkan perjalanan para sufi dengan hal-hal yang bersifat mistis atau kesaktian yang luar biasa. Cerita tentang kemampuan spiritual yang menakjubkan seringkali menjadi bagian dari kisah para tokoh sufi dalam berbagai tradisi. Namun para ulama yang menjelaskan tasawuf selalu mengingatkan bahwa inti dari perjalanan spiritual sebenarnya bukanlah tentang kekuatan gaib, melainkan tentang perubahan batin manusia. Dalam ajaran tasawuf yang berkembang di berbagai wilayah dunia Islam, perjalanan menuju kedekatan dengan Tuhan selalu dimulai dari perubahan sikap hati. Seorang pencari jalan spiritual diajak untuk mengendalikan keinginan yang berlebihan, menahan diri dari kesombongan, dan belajar untuk hidup dengan penuh kesadaran. Proses ini seringkali jauh lebih sulit daripada mempelajari ilmu pengetahuan biasa. Menghadapi kelemahan diri sendiri membutuhkan keberanian dan kejujuran yang tidak semua orang mampu lakukan. Para guru sufi sering menjelaskan bahwa perjalanan batin manusia ibarat membersihkan sebuah cermin yang tertutup oleh debu. Selama debu itu masih menempel, cermin tidak dapat memantulkan cahaya dengan jelas. Demikian pula hati manusia. Ketika hati dipenuhi oleh kesombongan, iri hati, dan ambisi yang berlebihan, manusia sulit melihat kebenaran dengan jernih. Melalui latihan spiritual yang terus-menerus, hati perlahan dibersihkan sehingga mampu memantulkan cahaya kebaikan dengan lebih jelas. Pemahaman ini membuat banyak orang mulai melihat kisah para sufi dengan sudut pandang yang lebih tenang. Hal-hal yang sebelumnya dianggap sebagai kesaktian, seringkali sebenarnya merupakan gambaran simbolik dari perubahan batin yang mendalam. Ketika seseorang telah mampu mengendalikan dirinya sendiri, ia tidak lagi mudah dipengaruhi oleh emosi atau keinginan sesaat. Sikapnya menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai keadaan. Dalam perjalanan spiritual yang diajarkan oleh banyak guru tasawuf, perubahan seperti inilah yang dianggap sebagai keberhasilan terbesar. Seseorang yang berhasil mengalahkan kesombongan dalam dirinya telah menempuh langkah penting dalam memahami makna kehidupan. Ia tidak lagi mencari pengakuan dari manusia, karena ia menyadari bahwa nilai sejati dari sebuah perbuatan terletak pada niat yang tulus di hadapan Tuhan. Pemahaman ini juga membantu menjelaskan berbagai cerita yang berkembang tentang tokoh-tokoh spiritual seperti Syekh Siti Jenar. Banyak kisah yang beredar di masyarakat seringkali dihiasi dengan unsur dramatis yang membuatnya terdengar luar biasa. Namun di balik semua cerita tersebut, para ulama mengingatkan bahwa yang paling penting bukanlah kisah keajaiban, melainkan pesan tentang perubahan batin yang diajarkan oleh perjalanan tasawuf. Perubahan cara pandang ini membuat banyak orang mulai memahami bahwa perjalanan spiritual tidak bertujuan untuk menjadikan seseorang berbeda dari manusia lainnya. Justru sebaliknya, tasawuf mengajarkan manusia untuk kembali kepada sifat dasar yang sederhana, menjadi hamba yang rendah hati, jujur, dan penuh kasih kepada sesama. Ketika seseorang mencapai pemahaman ini, ia tidak lagi sibuk mencari keistimewaan bagi dirinya sendiri. Perjalanan panjang dalam memahami konsep fana, baka, dan makna perubahan batin akhirnya membawa banyak orang pada kesadaran yang lebih sederhana, namun mendalam. Kedekatan dengan Tuhan tidak diukur dari kemampuan luar biasa, tetapi dari ketulusan hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kesadaran inilah yang perlahan mengarahkan kisah tentang ajaran Syekh Siti Jenar menuju penutupnya sebuah pengingat bahwa perjalanan spiritual pada akhirnya selalu kembali kepada satu hal yang paling mendasar, memahami diri sebagai hamba yang hidup dalam kehendak Tuhan. Perjalanan panjang kisah tentang ajaran Syekh Siti Jenar pada akhirnya membawa banyak orang
kepada sebuah perenungan yang lebih dalam. Perdebatan yang pernah muncul di tengah masyarakat tidak hanya berbicara tentang satu tokoh atau satu konsep tertentu, tetapi tentang bagaimana manusia memahami hubungan antara dirinya dengan Tuhan. Dalam sejarah spiritual di tanah Jawa, kisah ini menjadi pengingat bahwa perjalanan batin manusia seringkali dipenuhi oleh berbagai penafsiran yang berbeda. Setiap orang mencoba memahami makna kehidupan dari sudut pandang yang ia miliki. Dan dari perbedaan itulah, muncul berbagai percakapan yang memperkaya pemahaman manusia tentang agama dan spiritualitas. Ajaran tentang perjalanan batin yang berkembang dalam tradisi tasawuf sebenarnya selalu berakar pada satu tujuan yang sama, yaitu mendekatkan manusia kepada Tuhan melalui perubahan hati. Para guru sufi dari berbagai zaman menekankan bahwa perjalanan spiritual bukanlah tentang mencapai kedudukan tertentu, melainkan tentang memperbaiki diri secara terus-menerus. Seseorang yang menempuh jalan ini diajak untuk mengenali kelemahannya sendiri, mengendalikan keinginan yang berlebihan, dan menumbuhkan kesadaran bahwa hidup manusia sepenuhnya berada dalam kehendak Allah. Kisah tentang konsep fana dan baka yang sering dibicarakan dalam perjalanan tasawuf juga mengarah pada pemahaman yang sederhana namun mendalam. Fana mengajarkan manusia untuk melepaskan kesombongan dan rasa memiliki yang berlebihan, sementara baka mengajarkan manusia untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kedua konsep ini tidak dimaksudkan untuk membuat manusia merasa istimewa, tetapi justru untuk menumbuhkan kerendahan hati yang lebih besar. Melalui pemahaman ini, perjalanan spiritual tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Tasawuf justru mengajarkan bahwa kedekatan dengan Tuhan dapat ditemukan dalam hal-hal yang sederhana. Kejujuran dalam bekerja, kesabaran dalam menghadapi kesulitan, dan kepedulian terhadap sesama manusia merupakan bagian dari perjalanan batin yang nyata. Dalam pandangan para ulama sufi, tindakan-tindakan kecil yang dilakukan dengan niat yang tulus memiliki nilai yang sangat besar di hadapan Tuhan. Kisah tentang Syekh Siti Jenar juga menjadi pengingat bahwa bahasa spiritual seringkali menggunakan simbol dan ungkapan yang tidak mudah dipahami tanpa penjelasan yang tepat. Banyak istilah dalam tasawuf yang dimaksudkan untuk menggambarkan pengalaman batin yang sulit dijelaskan dengan bahasa biasa. Ketika istilah tersebut dipisahkan dari konteksnya, maknanya dapat berubah dan menimbulkan kesalahpahaman. Karena itulah para ulama selalu menekankan pentingnya mempelajari ilmu agama dengan bimbingan yang benar, agar pemahaman spiritual tidak keluar dari jalan yang lurus. Seiring berjalannya waktu, kisah tentang ajaran Syekh Siti Jenar tetap menjadi bagian dari sejarah spiritual di Nusantara. Bagi sebagian orang, kisah ini menjadi bahan refleksi tentang perjalanan tasawuf yang mendalam. Bagi sebagian lainnya, kisah ini menjadi pengingat tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pemahaman batin dan aturan agama yang jelas. Perbedaan pandangan yang muncul dalam kisah ini pada akhirnya memperlihatkan betapa luasnya cara manusia memahami perjalanan menuju Tuhan. Pada akhirnya perjalanan panjang ini kembali kepada satu kesimpulan yang sederhana. Kedekatan dengan Tuhan tidak ditentukan oleh istilah yang rumit atau pengalaman yang luar biasa. Yang jauh lebih penting adalah perubahan hati yang membuat manusia menjadi lebih rendah hati, lebih jujur, dan lebih sadar akan keberadaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Ketika seseorang mampu melihat dirinya sebagai hamba yang hidup dalam kehendak Allah, maka disitulah perjalanan spiritual menemukan maknanya yang paling dalam.